Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal fadri al-tawarifi wa pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan melanjutkan kata hikam yang laisa sya'nu wujudut talabi innama sya'nu antarzuqa husnal adabi. Tidaklah permintaan itu merupakan sesuatu yang pokok bagi orang sufi, tetapi yang terpenting itu bila kita dikasih rezeki berupa adab yang terbaik. Bagi orang ahli hakikat, orang yang menemukan ilmu qadim, orang yang menemukan jalan akhirat, ketika masih ada di dunia ini, jalan akhirat itu apa? Yaitu jalan ruhaniyah, sebagaimana yang kita sebut-sebut sebelumnya, atau istilah lain wasilah. Orang yang masuk ke dalam situ, doa itu sudah masuk, tidak perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang punya akal, karena lima tadihi min wujudin nafsi, permintaan itu kan keperluan nafsu. Wal wuquh ma'al khisi, dan terkait dengan sesuatu yang berupa fisik, indrawi. Itu biasanya permintaan itu enggak penting sudah bagi orang ahli ma'rifat. Idil arifu al muhaqqiqu lam tabqalau hajatun yatlubuha li'annahu qad hasalahu al-ghinal akbar. Bagi dia, hajat itu enggak ada yang dia cari, karena dia telah berhasil mendapatkan sesuatu kekayaan yang lebih besar dari apa yang dia cari berupa khisiah, berupa material. Apa itu? Yaitu wafaza mimaulah bil hadil afar, dan dia telah beruntung, telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik, anugerah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'rifatu maulahu, yaitu mengenal majikannya, mengenal Tuhannya. Bagi dia, mengenal Tuhannya itu lebih utama. Sebagaimana kita bahas ke bagian-bagian lalu, untuk menuju Tuhan di akhirat, atau dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan, nggak bisa ngayal ketika kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini segala sesuatu ya mewujud sebagaimana yang ada di dunia. Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apapun. Kalau di dunia ini ya tidak bisa
dideteksi karena dia tidak bisa diakal dan tidak bisa diindrawi. Itu maka di dunia ini segala sesuatu harus mewujud. Makanya sifat Allah yang pertama wujud. Wujud selama ini di kitab-kitab kita ketahui yang diartikan wujud kan laisa kamitslihi syai'un itu. Ya itu kalau itu kita langsung kenal ke situ nggak bisa. Makanya kalau ibadah langsung menuju Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un ya nggak bisa. Kita ketika hidup di dunia itu alat deteksinya pakai akal dan panca indera. Karena itu wujud di dunia ini berupa apa Tuhan itu? Yaitu kekasihnya. Tapi kekasih itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan. Tapi di wujud tempat tajalinya Allah. Allah bertajali di hati hambanya yang lunak dan tenang. Nah itu. Nah kita berupa fisik dan panca indera di dunia melihat ya melihat fisiknya. Kalau yang rohanya nggak bisa, tempat tajalinya Allah nggak bisa. Nah, di dalam Al-Quran itu kan Nabi Musa ketika berada di gunung, dia pengen mengatakan, ya Allah, aku ingin melihatmu. Bagaimana aku ingin melihatmu? Allah mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Wes, begini aja. Jika aku bertajali di gunung itu, dan gunung itu tetap utuh ada, maka engkau akan dapat melihatku. Fa inis taqarra makanahu fasaufa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali takang wa kharra Musa soika. Tatkala Allah mau bertajalli nurnya dimasukkan ke gunung kayak laser tembakan ya gitu gampangan lah. Dar. Gunung langsung hancur. Jadi gunung nggak bisa menjadi tempat tajalinya Allah. Musa langsung jungkel tunduk, nggak mampu. Sesuatu yang berupa fisik dan indrawi ini tidak mampu untuk melihat Allah, untuk mengenal Tuhan. Maka tapi Allah bisa bertajalli di hati hambanya yang tenang dan tunduk hamba kekasihnya. Itulah yang menjadi utusannya. Kalau istilah kebanyakan di Al-Quran dikatakan Rasul. Tapi saat ini nggak bisa dikatakan Rasul ya. Ya kalau nggak dikatakan Rasul, ya dikatakan mursyid, itu wali mursyid sebagaimana surat Al-Kahfi. Ya walinya Allah. Dialah penerus Nabi Muhammad, pembawa wasilah, jalan dan cara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi dia
dia mengenal Allah, menurut caranya mengenal Allah itu tadi lewat kekasihnya dulu yang membawa jalur wasilah, membawa ilmu kerohanian yang benar-benar di belakangnya ada ilmu mutlak, ada ilmu qadim. Itulah pertama kita mengenal ke situ. Setelah beradaptasi ke situ, lanjutnya akan mengenal di belakang dia. Di belakang dia ternyata Rasul-Rasul itu ruhaniyah. Dan di belakang Rasul, ketika adaptasi terus-menerus, ternyata itulah baru mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laisa kamisli syai'un. Orientasinya ke situ orang ahli ma'rifat. Maka ketika sudah mengenal itu, dia tidak hajat terhadap lainnya, sudah butuh. Cukup di situ merasa kaya. Wal ghibah amma siwahu, dia tidak memandang bahwasannya selain dia ada, yang ada hanya Allah. Dia telah mati, istilahnya mati qabla mutu qabla anta mutu, matilah sebelum dimatikan. Dia sudah mati akal dan indrawinya. Jadi yang dia lihat, yang ada dalam dirinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai situ, dia segala yang ia lakukan tersubstitusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tatkala sudah tidak melihat dirinya itu ada, maka tidak ada perwujudan permintaan. Oh, dia sendiri melihat dirinya tidak ada, apalagi permintaan yang tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan dirinya, menggerakkan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di situ dia adaptasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dikasih adab yang terbaik, bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rezeki yang terbaik. Dia hanya mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdiri di situ dan mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maunya Allah terhadap diriku, bukan apa mauku ke depan bagaimana. Enggak, hanya mengikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Razuk itu membagi adab menjadi 3 macam. Adab fid dhahir wa dzalika bil iqamatil huquq. Secara dhahir adabnya ya melaksanakan hak ketuhanan itu. Wa adab fil batin bi irad angkuli makhluk. Adab di batin yaitu dia i'rad, tidak memandang segala sesuatu yang bersifat makhluk ini, yang bersifat akal dan panca indera, tidak terhenti di situ untuk melihatnya, tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab di dalam keduanya, baik secara zahir dan secara batin, yaitu bil ikhlas lil haq wa dawam baina yadai ala bisati sidqi wa dzalika huwa jumlatul amri wa tafsilihi wa tafri'ihi wa ta'silihi. Jadi segala sesuatu selamanya yang ada hanya Allah. Urusannya yang ia lakukan hanya Allah, yang ia ucapkan orientasinya ke situ, yang pikirkan orientasinya menuju visi misi ketuhanan itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.